Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Alhamdulillahilladzi Pak Menang. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ngono cekak ngantuk. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, takmir dan pengurus semuanya yang hadir dalam jelang salat tarawih, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin bicara bagaimana kita memburu ampunan Allah, karena ini sudah masuk 10 hari kedua, nggih. 10 hari pertama kata Nabi rahmah, mengejar kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah kita lolos. Sekarang masuk ke 10 hari kedua, kita mengejar maghfirah. Mengejar apa Pak maghfirah? Ampunan. Jadi carilah amalan-amalan yang sekiranya bisa menggugurkan dosa. Apa itu? Ya puasa itu sendiri, taraweh, sedekah, urun masakan, terong. Apa mana mang? Pokang. Subhanallah. Itu semua tak disadari bahwa amaliyah itu bisa menggugurkan dosa. Coba kita kaji bersama hadisnya. Kanjeng Nabi itu dawuh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan karena ingin mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Loh, ini kan amalan yang bisa menggugurkan dosa. Ya puasa itu. Apalagi mangkoma, kalau tadi mansoma ya, sekarang mangkoma. Barang siapa yang qiyamul lail, yang sholat malam, apa diantaranya? Ya taraweh. Diantaranya adalah taraweh. Siapa orang yang taraweh atau sholat malam di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, karena mengharap ridho Allah, maka juga termasuk penggugur dosa. Alhamdulillah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi, dia akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan puasa dan tarawih kita diterima oleh Allah. Amin. Apalagi ada lagi yang redaksinya hampir sama. Man qama lailatal qadri. Barang siapa yang sembahyang, yang sholat kebetulan malam itu pas malam Lailatul Qadar, maka iman dan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, itu juga sebagai penggugur dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi carilah amalan-amalan yang menjadikan penggugur dosa. Sebab yakin terus terang kula panjenengan itu kakian dosa. Gitu. Diakui atau tidak, manusia di akhir zaman ini terutama kakian dosa.
Ya, titik-titik dosa di akhir zaman ini. Nang matos, melek, ketok pupu. Merem maneh, ketabrak tembok. Loh kan. Melek maneh, ketemu pupu maneh. Aduh. Jadi akhir zaman ini sudah akhirnya, Pak. Penuh maksiat. Jajal merem maneh, tabrak tembok lagi. Jajal pindah tempat, rasanya eman katanya Pak Kolonel Samsul. Aduh, di akhir zaman ini Masya Allah. Mudah-mudahan anak turun kulon jenengan ke depan ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kullu bani Adam khata'in. Setiap anak Adam itu pasti nih bisa dipastikan berdosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa itu adalah yang mau bertobat atau mencari amalan-amalan sebagai penggugur dosa. Cari amalan-amalan yang sekiranya bisa menggugurkan dosa. Selain puasa, taraweh, ibadah di Lailatul Qadar, apalagi itu tadi yang saya sebut tadi. Man fattara fihi shaiman. Barang siapa yang urun memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana maghfirat, kana fi maghfirah. Ya. Maka termasuk salah satu di antara penggugur dosa. Jadi urun masakan itu ternyata sebagai penggugur dosa. Subhanallah. Ada tambahan kalau memberi buko itu, Pak. Apa? Wa'id qaraqabatihi minan nar, kata Nabi. Ada istilah bebas dari api neraka. Mudah-mudahan sedekah ibu-ibu tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masak jagung goreng, ono opo maneh apa? Ono sing nyumbang kerupuk. Masya Allah ya. Ono sing nyumbang jus. Itu semua sebagai penggugur dosa. Subhanallah. Luar biasa, luar biasa. Oleh karena itu mari cari terus amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Seperti apa lagi? Ngajinya tadi ki. Jenengan ngaji gini nih, mirengaken pengajian ngeten niki. Ini kata Nabi, penggugur dosanya melalui malaikat. Napa orang-orang yang hadir ini malam ini ikut ngaji ngeten niki, semuanya dimohonkan ampunan oleh malaikat. Satu-satu ini dimohonkan, dimintakan ampun kepada Allah satu persatu. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Allahumma arhamhu, sayangi orang ini ya Allah. Satu-satu disebut oleh malaikat. Detik ini, saat ini. Alhamdulillah. Kalau malaikat yang mengistighfarkan, malaikat yang memintakan ampunan, malaikat yang ikut mendoakan kula panjenengan, saya yakin ya doanya malaikat itu diterima oleh Allah. Kenapa kira-kira? Karena malaikat termasuk makhluk yang tidak pernah maksiat. Malaikat tidak pernah gendaan. Malaikat tidak pernah menyeleweng. Malaikat tidak pernah berbuat serong. Malaikat tidak pernah maksiat. Malam ini lagi mendoakan kula panjenengan. Alhamdulillah. Ini keberuntungan. Untungnya wong sing rawuh. Untungnya yang ikut derek hadir malam ini didoain oleh malaikat. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, sayangi orang ini. Itu doanya malaikat. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyampaikan penjelasan ini kepada sahabat ya, tentang majelis ilmu atau majelis zikir. Subhanallah. Apalagi amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Berangkat dari rumah jamaah ke masjid. Setiap satu langkahnya
gugur satu dosa. Melangkah lagi terangkat derajate. Ya. Jadi pulang dari masjid ini kula panjenengan sudah dalam keadaan berguguran dosa-dosanya. Alhamdulillah. Terangkat derajate, mundak mulya, mundak mulya, mundak mulya. Alhamdulillah. Hadirin yang saya muliakan, ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe taraweh le. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.